Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, saya Caban Intan dari kelas 10 DKV 1. Saya Caban Cindy dari kelas 10 DKV 1. Saya Caban Erna dari kelas 10 DKV 3. Kami di sini akan mengisi poin SKU. Kok kamu telat sih? Sekarang kan hari Minggu, jadi aku habis ibadah dulu di gereja. Oh ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Kita langsung kerjainnya ya. Yang mana dulu? Aku bawa buku. Kalian udah sholat dulu? Kan udah ada. Ampun deh, nanti aja. Sholat gak boleh ditunda loh. Nanti Tuhan kalian marah. Ya udah, tugasnya kita selesaikan nanti. Sekarang kita sholat dulu. Kamu tunggu sini ya. Iya. Jam adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Cara menggunakan kompas. 1. Letakkan kompas sejajar dengan rata-rata air. 2. Kaca pembesar dimiringkan kira-kira bersudut 50 derajat. 3. Luruskan garis yang terdapat pada tutup pial ke arah visir sejajar dengan arah sasaran bidik. 4. Sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik. Jika ada 2 batu dan 1 batu di bagian kiri, ini berarti menandakan ke arah kiri. Apabila di bagian kanan hanya ada 1 batu, berarti menandakan ke arah kanan. Bila hanya ada 2, berarti jalan terus, dan apabila ada 3 batu seperti ini, menandakan ada bahaya. Jika awan berwarna cerah, maka akan menandakan cuaca baik. Namun jika awan berwarna gelap, menandakan akan turun hujan. Contoh lainnya seperti binatang. Jika laba-laba pada siang hari membuat sarangnya, maka cuaca akan baik. Namun jika laba-laba bersembunyi, maka cuaca akan buruk. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi dapat disimpulkan wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ciri-ciri dan sifat seorang wirausahawan sebagai berikut. 1. Percaya diri. 2. Berorientasi tugas dan hasil. 3. Berani mengambil resiko. 4. Kepemimpinan. 5. Berorientasi ke masa depan. 6. Jujur dan tekun. Sifat-sifat seorang wirausaha adalah 1. Memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. 2. Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. 3. Memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. 4. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. 5. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. 6. Memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. 7. Memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Berikut ini ada sebuah contoh dalam penerapan berwirausaha. Aduh, lapar nih. Kamu punya cemilan nggak? Kebetulan banget, tadi aku beli wafer dari minimarket. Wafer apa tuh? Paling wafer kokoa.
wafer Wafelo. Oh, Wafelo. Iya, ini wafer satu-satunya yang memiliki cita rasa Itali loh. Ada 2 rasa, ada satu coklat, yang satunya butter karamel. Kamu mau yang mana? Aku mau coba yang butter caramel dong. Boleh. Enak ya. Krimnya lumer. Gak kayak wafer biasanya, cuma kopongan. Iya, buktinya bisa digeser kayak kipas ya, lucu. Masa sih? Oh iya, bisa digeser. Lucu ya? Selain harganya yang murah, ini juga bisa dapetin dari mana aja loh. Bisa dari Alfamart, Indomart, toko-toko terdekat juga udah ada loh. Aku juga mau nyetok buat nemenin aku belajar. Itu harus banget. Roma Wafelo, Krimnya lumer. bisa digeser. Penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan vektor. Contoh-contoh penyakit infeksi. Pertama, disebabkan oleh bakteri. 1. TBC ditularkan melalui udara. 2. Tetanus melalui luka yang kotor. 3. Pneumonia melalui batuk atau udara. 4. Gonorea dan sifilis melalui hubungan kelamin. 5. Sakit telinga dengan salesma, yaitu atau masuk angin dan pilek. Kedua, disebabkan oleh virus. 1. Selesma, influenza, campak, dan gondok ditularkan melalui udara, batuk, ataupun lalat. 2. Rabies melalui gigitan binatang. 3. Penyakit kulit melalui sentuhan. Ketiga, disebabkan oleh jamur. 1. Kurap, kutu air, dan gatal pada lipatan paha ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. 4. Disebabkan oleh parasit internal atau hewan berbahaya yang hidup di dalam tubuh. 1. Ada disentri, ditularkan dari kotoran ke mulut. 2. Malaria melalui gigitan nyamuk. 5. Disebabkan oleh parasit eksternal atau hewan yang berbahaya yang hidup di permukaan tubuh. Contohnya ada kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis. Penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Sedikitnya ada 50 yang termasuk penyakit degeneratif. Di antaranya diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan sebagainya. Penyakit degeneratif terjadi karena adanya proses penuaan. Biasanya terjadi saat usia bertambah tua. Tetapi saat ini penyakit degeneratif dapat terjadi pada orang yang umurnya lebih muda. Di Indonesia, penyakit degeneratif saat ini banyak terjadi di kalangan muda dan di perkotaan. Penyebab utamanya adalah perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi. Penyakit yang diakibatkan gaya hidup tidak sehat. Faktor gaya hidup yang bisa meningkatkan risiko terkena penyakit tergolong beragam. Beberapa penyakit yang sering terjadi akibat gaya hidup yang buruk antara lain adalah 1. Diabetes. Selain faktor keturunan dan pertambahan usia, risiko diabetes juga dapat meningkatkan pada orang dengan kondisi tertentu. Misalnya, orang yang tidak bergerak aktif, kelebihan berat badan, atau terbiasa mengkonsumsi makanan yang lemak dan karbohidrat.
2. Osteoporosis terjadi pada orang yang mengalami kelumpuhan atau pada orang yang kurang bergerak aktif setiap hari. Contohnya, sepanjang hari duduk menonton TV atau duduk bekerja di depan laptop. 3. Kanker. Terdapat banyak hal yang dapat memicu mutasi gen, yaitu gaya hidup yang buruk, seperti kebiasaan merokok, obesitas, kurang olahraga, serta konsumsi makanan yang mengandung bahan kimia. 4. Jantung. Di era sekarang, penyakit jantung juga banyak menyerang orang usia muda, bukan tanpa alasan. Penyebabnya paling sering karena kebiasaan merokok dan sulitnya mencegah makanan junk food. 5. Gagal ginjal. Penyakit ginjal juga dapat merenggut banyak nyawa orang. Pria paling kerap menderita penyakit ini, pasien dengan gagal ginjal sudah tak kenal usia. Ini akibat dari kebiasaan sederhana, yaitu kurangnya minum air putih dan menahan kencing. 6. Hipertensi. Kebanyakan makan garam dan tidak banyak bergerak merupakan jadi salah satu di antara pemicu penyakit ini. 7. HIV atau AIDS. HIV atau AIDS merupakan hal yang berbeda tetapi saling berhubungan. Kuman imunodefisiensi virus atau biasa disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS.